dalam kasus kurikulum 2021, ini saya melihat sebagai sebuah akibat dari sebuah proses yang sudah lama. Saya sejak tahun 2004, sebelum saya pulang dari Malaysia, saya dengan kawan-kawan sudah mendeteksi adanya sebuah gerakan liberalisasi dan liberalisme di Indonesia. Banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang meremehkan. Karena pemikiran itu tidak mungkinlah sampai kepada masyarakat. Itu elit politik, elit intelektual. Saya juga masuk ke pesantren-pesantren. Orang pesantren diajak bicara pluralisme, dia tidak paham. Dikasih tahu istilah ta'addudul adyan, nggak ada istilah itu dalam fikih. Adanya ta'addudu zaujah. Dikasih tahu mengenai liberalisme yang mendobrak otentisitas Al-Quran. Mereka mengatakan itu adalah sebuah pemikiran yang pernah terjadi dalam sejarah. Banyak orang yang tidak percaya. Terus saya tidak lelah melakukan ini sampai tahun 2008 ya. Akhirnya di Gontor saya membuat program kaderisasi ulama yang khusus untuk mengajarkan mereka bagaimana menghadapi liberalisasi dan liberalisme pemikiran. Apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini termasuk perubahan kurikulum, ini adalah puncak dari itu. Saya ingin setback dulu ya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di kalangan umat Islam baik secara akademik atau secara sosial. Saya membaca buku Sheryl Benard yang judulnya Civic Democratic Islam, Partner, Resource, and Strategy yang diterbitkan oleh RAND Corporation. Ini adalah sebuah think tank di Amerika yang memberikan masukan kepada Security Council di Amerika sana, bagaimana menghadapi Muslim pasca 9/11. Di situ dibuatlah sebuah klasifikasi. Muslim itu terbagi menjadi 4. Pertama adalah fundamentalis, orang yang menolak demokrasi dan kultur barat. Yang kedua adalah tradisionalis, adalah yang konservatif, curiga terhadap modernitas dan perubahan. Yang ketiga adalah modernis. Modernis ini adalah orang moderat yang menginginkan dunia Islam menjadi bagian dari modernitas barat. Nah, dari sini dibangunlah istilah moderat itu. Dan yang keempat adalah sekularis, orang Islam yang memisahkan agama dari negara atau agama menjadi urusan individu. 4 ini menjadi kriteria yang mereka pegang dan kemudian menjadi target bagaimana memperlakukan kelompok-kelompok Islam yang disebut dengan fundamentalis dan tradisionalis itu. Akhirnya mereka melakukan langkah-langkah yang memang sangat strategis sekali. Di tahun 2001 di Jakarta muncul gerakan jaringan Islam liberal, juga ada kelompok yang mendirikan Center for Religious Pluralism, muncul kemudian ada Fehmina atau gerakan feminisme dan seterusnya. Itu ternyata bermula dari wacana-wacana yang liar ya, dan disebarkan secara masif dan dibiayai oleh Asia Foundation dan beberapa lembaga di barat termasuk Leap for All. Kemudian disebarkan melalui seminar-seminar di perguruan tinggi. Nah, ini memang sengaja diberi panggung orang-orang ini, termasuk tokoh-tokoh ormas Islam. Jadi tidak heran kalau misalnya di NU ada orang liberal, di Muhammadiyah ada orang liberal, di Persis juga ada orang liberal. Jadi ini memang sudah menjadi target. Nah, apa sebenarnya yang menjadi strategi mereka? Strategi mereka adalah merubah penafsiran Islam yang selama ini dianggap membahayakan dan penafsiran yang selama ini dianggap justru memperkuat Islam, itu yang kemudian dilemahkan. Kebenaran menjadi direlatifkan. Kemudian di dalam strategi mereka juga kritik terhadap kelompok tradisional ya, itu harus diarahkan kepada kelompok yang mereka sebut fundamentalis. Siapa yang fundamentalis dan siapa tradisionalis ini kita tidak tahu. Ya, tapi yang penting sekarang ini umat Islam berpecah belah. Dan mereka mempunyai target supaya tidak ada persatuan. Dan ini sudah terjadi betul-betul. Ya.
ustadz mengkritik ustadz yang lain, kiai mengkritik kiai yang lain. Ini yang menjadi target mereka. Ya. Kemudian dimasukkanlah orang-orang modernis liberal itu ke dalam organisasi-organisasi tradisionalis atau organisasi massa yang itu menjadi mayoritas. Ada satu hal lagi yang menarik untuk dicermati, pernyataan Donald Rumsfeld di Republika tahun 2005. Ya. Ini yang sekarang terjadi. Ini saya akan bacakan teksnya. Amerika Serikat perlu menciptakan lembaga donor untuk mengubah kurikulum pendidikan Islam yang radikal menjadi moderat. Tertulis ini dalam Republika. Lembaga pendidikan Islam tidak bisa lebih cepat menumbuhkan teroris baru, lebih cepat dibandingkan kemampuan Amerika untuk menangkap atau membunuh mereka. Jadi sudah taken for granted yang namanya radikalisme teroris itu ada dan itu membahayakan. Padahal kalau kita lihat, ya ini saya lihat terorisme dan radikalisme ini ada sebuah grand design yang kita sangat paham lah, ya siapa yang melakukan itu. Nah, bayangkan mengubah kurikulum pendidikan Islam. Mereka tidak bisa masuk ke pondok-pondok pesantren, ya, karena pesantren adalah swasta. Yang mereka bisa masuk adalah melalui madrasah. Nah, madrasah inilah yang induknya ke Kementerian Agama, itu kemudian dirubah kurikulum. Saya bisa memastikan ini bukan langkah satu-satunya, ini mungkin langkah pertama dan akan berlanjut. Sudah ada di kurikulum perguruan tinggi itu kurikulum berwawasan gender, kurikulum berpluralisme, kurikulum berwawasan demokrasi dan seterusnya. Nah, ini sudah menjadi target mereka. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan adalah agar umat Islam itu cara berpikirnya, seperti Pak Lukman tadi katakan, ya, cara pandangnya dirubah, ya, cara pandang terhadap segala sesuatu. Jadi sekarang orang liberal bilang orang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan apapun dengan agama apapun. Bayangkan, perubahan yang sangat fundamental itu aneh, lucu, tapi juga bunyi aja di media massa itu. Nah, orang-orang ini kemudian merubah-rubah makna jihad. Ya. Kemudian yang feminis feminis LGBT merubah makna perkawinan tidak perlu laki-laki dengan perempuan, laki dan laki-laki juga disebut perkawinan. Jadi sekarang ini kita sedang berebut sebuah konsep, ya, bukan berbagai konsep. Adalah merubah cara pandang Islam. Mabda kita harus dirubah, worldview kita dirubah, ya, tasawur Islami kita dirubah, sehingga kita diarah-arahkan untuk menjustifikasi isme-isme itu. Saya kemudian bertemu dengan salah seorang peneliti di Rand Corporation ini di Tokyo. Namanya Engel Rabasa. Saya tanya dia, what do you mean by moderate? Moderate Muslim, saya bilang. Ternyata memang itu keyakinan mereka. Dia bilang begini, moderate Muslim are those people who accept liberalism, feminism, democratization, secularism, feminism dan seterusnya. Oh, berarti kesimpulan saya bahwa yang disebut dengan modern tadi itu adalah orang-orang liberal. Orang liberal itu adalah moderat. Nah, di sini kata-kata moderat sudah diselewengkan. Padahal di dalam Islam kita mempunyai istilah wasatiyah. Nah, yang lucu, orang-orang ini menggunakan istilah wasatiyah, tetapi maknanya adalah moderat dalam pengertian barat. Itu yang kita tidak menyadari. Orang yang berpikir wasatiyah itu adalah yang ikut nyanyi-nyanyi di gereja. Orang yang mengatakan bahwa semua agama sama, itu moderat. Ya. Orang moderat itu adalah orang yang tidak mengatakan kita perlu berjihad.
orang moderat itu adalah orang yang tidak perlu menerapkan hukum Islam. Ini semuanya ada di dalam wacana makna moderat di kalangan intelektual di Amerika. Saya baca semuanya itu pendapat mereka. Bahkan ada di antara intelektual itu, saya lupa namanya, yang mengatakan bahwa selama orang Islam menjalankan syariat Islam, dia tidak moderat. Wah, ini sudah sangat ekstrim sekali dan ini menjadi tantangan bagi kita. Nah, cerita kisah sejarah Pak Fahmi tadi itu perlu dimunculkan sekali lagi bahwa secara sejarah Islam tidak pernah bersifat ekstrim dan bersifat zalim. Ya. Sejarah Palestina dengan kepemimpinan Umar bin Khattab itu menunjukkan bagaimana Islam bisa menyatukan Yahudi dan Nasrani. Ya. Misak Umar bin Khattab itu menjadi perjanjian yang diimpi-impikan oleh orang Yahudi dan Nasrani di Palestina pada waktu itu. Nah, di Spanyol juga begitu. Agama Yahudi Nasrani hidup damai di bawah kepemimpinan Islam. Sekarang kita balik saja, di mana negara mana yang orang Islam bisa hidup damai padahal dia sebagai minoritas. Kita selalu dalam keadaan tertekan atau dalam keadaan yang diperlakukan secara tidak adil. Kembali kepada kurikulum, ya. Ini kurikulum masih baru di SK-kan, ya. Kita belum baca buku-bukunya. Saya menghimbau kepada Bapak dan Ibu sekalian, mari kita kritisi semua buku pelajaran yang diterbitkan oleh Kemenak ini, ya, dan kita ramaikan, ya. Karena saya yakin ini kurikulum dirubah tanpa melalui prosedur yang melibatkan para tokoh pendidikan Islam. Saya ingat di zaman Pak Muti Ali dulu, ada majelis pendidikan dan pengajaran agama Islam kalau yang disebut dengan MP3A, yang di dalamnya itu adalah kiai-kiai tokoh masyarakat dari semua ormas, yang di situ mereka diberi hak untuk memberikan pertimbangan mengenai kebijakan-kebijakan Kementerian Agama. Nah, nampaknya ini tidak dilakukan oleh Menteri Agama sekarang ini, dan itu akan blunder pada akhirnya nanti dan akan mengakibatkan, kalau ingin umat Islam moderat, saya memberikan saran kepada Bapak Menteri dan siapa-siapa yang mempunyai wewenang di situ, fahamkan Islam seperti apa adanya. Karena Islam itu menjanjikan kedamaian. Kalau takut umat Islam akan menjadi radikal dan menjadi teroris, berarti Anda takut pada sesuatu yang Anda sendiri yakini sebagai sebuah kebenaran. Ini yang ingin saya sampaikan, ya, bahwa orang kalau sudah disebut dengan mukmin, ya, innamal mu'minuna ikhwatun, ya, berarti dia tidak mungkin menjadi teroris. Dia itu bersaudara kepada sesama muslim dan baik terhadap orang-orang non-muslim. Ini cirinya orang beriman. Itu salah satu saja. Kalau dikaitkan dengan cabang-cabang iman, tidak ada satupun, ya, cabang iman di dalam Islam itu yang menggambarkan terorisme atau kekerasan. Jadi ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ini adalah tantangan di hadapan kita yang sudah berjalan sejak 2001. Liberalisasi sedang berjalan dan kita harus menghadapinya dengan berbagai macam cara sesuai dengan bidang di mana kita berada. Saya di sini terus juga mendidik, ya, calon-calon tokoh pemimpin di masyarakat bagaimana menghadapi ismu-ismu yang seperti ini dalam profesi masing-masing, sehingga ini menjadi kerja kita bersama. Kalau mereka melakukan secara formal, kita bisa melakukan secara informal melalui lembaga-lembaga pendidikan, lembaga ormas ataupun kelompok-kelompok kajian seperti begini ini. Insya Allah ini diskusi akan manfaat, mudah-mudahan akan membawa hasil yang terbaik bagi kita umat Islam. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.